Flamin' Hot ini film yang rilis di tahun 2023 disutradarai oleh Eva Longoria, berdasarkan dari kisah nyata tentang perjalanan hidup Richard Montañez yang berinovasi dengan makanan pedas pada saat dia bekerja. Di sini tuh kita ngeliat dari sudut pandang Richard yang awalnya mengalami kesulitan ekonomi ya. Bingung istri serta anaknya mau dikasih makan apa karena emang gak ada pekerjaan pada saat itu. Sampai suatu ketika dia keterima bekerja di sebuah perusahaan Frito-Lay sebagai janitor dan akhirnya menemukan ide tentang snack pedas. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya. Dan buat gue sendiri ya, ini tuh film yang bisa dibilang simpel tapi kompleks. Menurut gue ada dua topik besar ya yang dibawain di sini, itu tentang relationship dan kesempatan. Soalnya kalau ngomongin relasi antara manusia itu ada aspek kerumitan di balik itu semua gitu. Dan hal ini tuh tergambar dengan jelas di film ini gitu. Bagaimana hubungan yang nggak baik antara orang tua dan anak, khususnya di era dulu ya, itu terbawa sampai ke ketika dewasa gitu. Dan semuanya tuh jadi atau bisa dibilang menjadi unresolved issue gitu yang berdampak juga ke kehidupan keluarganya Richard. Dan penting ya untuk belajar memilih mana yang baik dan buruk ya dari generasi sebelumnya. Walaupun ya emang nggak mudah juga gitu, soalnya hal-hal kayak gini tuh emang nggak ada manual booknya ya untuk hubungan keluarga. Sedangkan yang satunya yang menurut gue akan cukup relate ya dengan banyak orang, yaitu tentang kesempatan. Dimana ini sebenarnya akan panjang banget sih untuk ngomongin mengenai kesempatan itu sendiri. Cuma untuk kisahnya Richard ya, dia emang pantas banget sih untuk dapetin kesuksesan ya. Karena emang sejak awal film tuh digambarin dari sisi usaha serta kerja kerasnya gitu. Dan menurut gue ya emang pentingnya untuk mendengarkan sih. Karena kebanyakan orang tuh mendengar buat mempersiapkan argumennya gitu untuk ngebantah bahkan. Jarang orang yang mau mendengar secara terbuka gitu. Serta gigi juga dalam suatu hal itu nggak gampang, terutama untuk yang ada di fase awal-awal ya, atau bisa dibilang baru mulai merintis, itu susah sih, karena akan banyak diremehin oleh orang lain, nggak didengar juga, dan hal-hal ngeselin lainnya gitu. Dimana ya emang bisa dibilang waktu dan kerja keras sih yang dibutuhkan untuk ini semua gitu. Sekaligus mungkin salah satu yang menarik ya itu pembuktian gitu. Apakah tidak ada usaha yang sia-sia gitu? Karena belakangan ini tuh gue sering banget dengar kata-kata ini gitu. Dan mungkin ini jadi salah satu contohnya gitu. Sedangkan dari sisi film yang ada di sini, gue sebelumnya tahu Eva Longoria itu dari Desperate Housewife. Gue nonton baru sampai di season 5 atau 6, gue lupa, dan itu udah cukup lama juga. Ini berarti film pertamanya dia yang gue tonton dia sebagai sutradara gitu. Atau ketika dia duduk di sutradara ya. Dimana secara pacing film ini bisa dibilang cukup cepet, lebih ke nggak berasa sih kalau buat gue sama gue nonton ya. Terhitung to the point juga dan mengalir secara alur juga enak untuk diikutin. Gue nggak berasa bosen selama gue nonton, walaupun dari sisi durasi itu terhitung singkat, sekitar 1,5 jam. Ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa Spanyol, ada bagian yang ngingetin gue dengan style yang ada di filmnya Ant-Man juga gitu. Mungkin kalau yang udah nonton akan tahu maksud gue gitu. Cuma sayangnya ya nggak semulus yang ada di Ant-Man. Tapi di luar film ini ya, kalau ngomongin makan pedas, gue sendiri belum pernah nyobain Cheetos yang ada di film ini gitu. Cuma gue sering ngeliat reaksinya di YouTube
Dan dulu banget tuh gue suka banget makan yang pedes, cuma gue stop ketika gue ada masalah dengan usus gitu. Dan gue udah nggak makan yang aneh-aneh lagi gitu. Terakhir tuh gue makan, kalau ngomongin yang pedes ya, itu ada maici sama makaroni apa gitu, gue lupa. Yang susah tuh ketika makan bakso gitu. Itu menurut gue agak susah sih untuk makan itu nggak pakai sambal. So, Flamin' Hot ini terhitung underdog story ya. Sebenarnya sih mudah untuk menyukai tipikal film yang seperti ini karena bisa dibilang cukup relatable juga, secara pacing tuh enak untuk diikutin, ada pelajarannya juga, jadi ketika lu selesai nonton lu dapet sesuatu dari sini. Kalau ditanya rekomen apa enggak ya menurut gue iya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.